Hai halo semuanya yang lagi dengerin podcast ini dan juga teman-teman gue yang bakal nemenin gue hari ini di podcastnya Link Society Connect to Communicate. How are you guys? Hai, halo Natasha. Baik dong pastinya. Sehat dan semangat dong pastinya. Iya, sebelum masuk ke topik kali ini, kita kenalan dulu kali ya. Soalnya kan katanya tak kenal maka tak sayang tuh. Mulai dari gue dulu kali ya. Kenalin guys, gue Rifka. Hai guys, gue Friska. Dan gue Natasha. Kali ini kita mau bahas apaan sih guys? Bahas apa ya Nat? Bentar, kayaknya gue tahu deh topiknya apa. Apaan tuh Fris? Yang pasti sih kayaknya gak bakal jauh-jauh dari kegiatan yang kita lagi lakuin sekarang ya, yaitu komunikasi pastinya. Iya, elemen dalam komunikasi interpersonal kan? Ih kok tumben banget sih lu bener Fris. Tapi sebelumnya udah pada tahu belum sih komunikasi interpersonal itu apa ya? Kayaknya belum pada tahu nih Nat. Jadi teman-teman, komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang terjadi pada dua individu, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, bener banget tuh yang dibilang Friska. Terus, menurut Devito, tahun 1990, komunikasi interpersonal ini punya 7 elemen. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, gue coba jelasin yang pertama ya. Nah, yang pertama itu ada pengirim dan penerima pesan. Apaan tuh artinya Fris? Jadi gini teman-teman, maksudnya komunikasi ini setidaknya melibatkan dua orang. Setiap orang merasakan dan menerima pesan atau yang disebut dengan fungsi pengiriman. Oh berarti kalau misalnya kayak gitu ya Fris, kalau ada yang ngirim, ada yang nerima dong? Nah bener banget Nat. Ada juga fungsi penerima, yaitu orang menerima dan memahami pesan. Oh gitu. Terus elemen yang kedua gimana tuh? Nah kalau elemen yang kedua itu ada pengkodean dan pemecahan kode. Pengkodean itu adalah proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang atau penyusunan kata-kata. Unsur ini berkaitan dengan tahap memproduksi pesan Rif. Kalau pemecahan kode berkaitan sama lambang dan makna yang tadi udah dikodein buat diinterpretasikan. Di tahap ini nih, komunikator akan berperan sebagai encoder dan komunikan akan menjadi decoder. Oh gitu, berarti ketika komunikator lagi berbicara, ia sedang menjadi encoder, lalu pendengar jadi decodernya ya? Iya Fris, bener banget. Kalau pendengar merespon berarti dia jadi encoder, dan begitu juga sebaliknya. Respon ini dinamakan umpan balik atau arus balik. Wow, ternyata komunikasi itu nggak cuma sekedar ngobrol-ngobrol chit-chat aja ya, tapi ada teori di baliknya. Keren ya? Yaps, bener banget. Wawasan baru sih ya buat kita-kita ini. Jadi penasaran deh kalau elemen yang ketiga itu gimana sih? Oke, daripada penasaran nih ya Rifka dan teman-teman, yang ketiga ada elemen pesan. Nah, agar komunikasi interpersonal dapat terjaga, pesan yang mengekspresikan pikiran dan perasaan kita harus dikirim dan diterima dengan baik itu secara verbal maupun non-verbal. Coba deh Rifka atau Friska kasih contoh komunikasi verbal sama non-verbal itu yang kayak gimana sih? Kalau verbal itu kan yang terucap, contoh gampangnya kayak ngobrol. Kalau yang non-verbal itu kan yang nggak terucap kan, jadi contohnya mungkin kayak melalui gerakan atau sentuhan sih menurut gue. Nah iya, ada istilah tuh buat yang komunikasi nonverbal. Biasanya sih orang-orang nyebutnya itu body language, ya nggak sih? Yaps, bener banget Rif. Nah lanjut nih, di bagian pesan itu kan ada yang disebut dengan umpan balik, yang fungsinya untuk memberitahu pembicara mengenai efek apa yang diberikannya. Umpan balik bisa berasal dari diri sendiri maupun dari orang lain. Oh iya, gue mau nambahin nih, umpan balik penting banget loh di komunikasi interpersonal, karena pengirim dan penerima pesan secara terus-menerus dan bergantian memberi umpan balik, baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam komunikasi interpersonal ini, umpan balik lebih sering diterima secara langsung setelah pesan disampaikan. Oh gitu, oke, jadi tambah paham nih kita. Guys, tapi biasanya tuh kadang feedback yang kita dapat nih dari orang lain yang kita ajak komunikasi atau kita ajak ngobrol suka nggak sesuai nggak sih? Kayak misalnya gue ngomong A, dia jawab B, atau misalnya maksud dia A tapi gue nerimanya B gitu. Atau mungkin ya pas kita lagi komunikasi tuh terjadi beberapa gangguan yang biasanya itu karena miskom, atau pas kita lagi ngobrol tuh lawan ngobrol kita lagi nggak fokus, atau mungkin
Ya emang dia lagi ada gangguan aja gitu pada pendengarannya. Pernah nggak sih guys kalian ngerasain kayak gitu juga? Gue pernah banget sih, sering malah, lebih tepatnya pas di motor. Karena kan mungkin banyak angin yang lewat ya, jadi omongan diterima dari depan tuh suka gak sesuai. Jadi yang di depan motor nanya apa, gue yang dibonceng juga jawabnya apa. Malah lebih seringnya ngomong hahaha gitu, karena emang beneran gak kedengeran gitu kan. Kalau lu pernah gak, Fris? Gue pernah banget sih, kayak baru aja kemarin nih kejadiannya. Jadi teman gue tuh tiba-tiba tuh nanya, Fris, lu bisa ngedesen nggak? Terus gue nanya, desen apaan gitu. Terus dia bilang, masa lu nggak tahu desen sih? Ini lo yang bikin gambar-gambar gitu. Terus gue mikir, oh desain gitu. Abis dia tuh ngomongnya tuh desen, coba. Mana bisa gue nyambung ke desain? Nah, gangguan-gangguan ini jadi elemen dari komunikasi kita juga loh guys. Dimana gangguan di sini tuh berarti segala sesuatu yang mengganggu kejernihan pesan dalam proses komunikasi, sehingga seringkali pesan yang disampaikan berbeda nih artinya dengan yang diterima gitu. Nah iya bener banget sih. Gue bisa relate sih sama contoh-contoh yang kalian kasih tadi. Kalau si Rifka tuh kalau lagi dibonceng ya, kalau kita lagi diajak ngobrol tuh kebanyakan hahahanya doang. Terus tadi yang Friska bilang juga desain jadi desen gitu. Ya kita sebagai orang yang gak ngerti apa yang dimaksud desen pasti bingung sih bener. Oke, jadi ya itu ya guys ya contoh-contoh dari gangguan komunikasi yang biasanya tuh mengganggu proses dan kualitas dari komunikasi kita. Next guys, selain ada gangguan, di komunikasi interpersonal juga ada efeknya loh. Dimana efeknya ini tuh mencakup efek dalam 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ada yang mau ngasih contoh nggak nih? Oh gitu contohnya. Nah, berarti buat dapetin efek-efek itu dan bisa menerima pesan dengan baik tentunya, kita perlu menggunakan elemen yang berikutnya nih, yaitu channel komunikasi. Iya nggak sih? Gue deh yang bakal ngasih contoh. Efek dalam aspek kognitif itu menyangkut kesadaran dan pengetahuan. Contohnya ya kayak kita dapat pemahaman baru nih soal cara ngerjain matematika setelah nanya-nanya sama teman kita yang ngerti sama matematika. Terus kalau aspek afektif itu menyangkut sikap, kepercayaan, emosi, dan perasaan. Contohnya ya kayak perasaan sedih nih pas dengerin teman curhat kalau dia habis putus. Nah, sementara efek dalam aspek psikomotor itu menyangkut tindakan atau perilaku seperti yang disarankan lawan dalam komunikasi. Contohnya kayak pas abis curhat putus tadi nih, gue nyaranin ke temen gue buat ngeblok semua akun sosmed si mantan biar cepat move on. Nah, abis itu temen gue langsung ngambil HP dan buka semua sosmed yang dia punya buat ngeblok si doi. Gitu guys, kalau soal aspek. Yuhu, bener banget Fris. Coba dong tolong dijelasin nih ke teman-teman. Channel komunikasi itu maksudnya yang gimana sih? Oke, ini ya guys. Channel komunikasi adalah media yang dilalui oleh pesan yang dimana channel tersebut berfungsi untuk menjadi penghubung atau jembatan lah istilahnya antar pengirim dan penerima pesan. Jadi contohnya kayak temennya Rifka yang tadi. Dia selama ini kan kalau ngobrol, ngechat, dan janjian mau malam mingguan pasti lewat WhatsApp, Line, atau Instagram yang jadi channel komunikasi mereka berdua. Ada juga channel komunikasi selain itu, kayak televisi, surat, dan masih banyak lagi deh. Wah, jelas banget nih penjelasan dan juga contoh-contohnya tadi yang dikasih tahu sama Friska. Thank you loh, Fris. Yaps, makasih loh Fris. BTW gue juga dapet nih satu lagi elemen komunikasi. Mau tahu nggak apaan? Apaan tuh, Rif? Elemen itu adalah konteks. Konteks merupakan sebuah uraian kata atau kalimat yang berguna untuk mendukung sebuah informasi atau pesan yang akan disampaikan. Konteks ini juga bisa berupa budaya, lingkungan, hambatan, atau gangguan-gangguan yang ada di sekitar yang dapat kita gunakan untuk mempermudah proses penyampaian dan pemahaman pesan. Gitu guys. Oh gitu ya elemen ke berikutnya. Pantesan ya kalau misalnya kita lagi ngobrol atau misalnya lagi dengerin orang ngobrol tuh ada aja gitu yang bilang kayak lu kalau ngomong sesuai konteks dong, jangan lari dari konteks dong kalau ngomong gitu. Ternyata emang kesesuaian konteks itu penting banget ya buat berjalannya suatu komunikasi yang baik. Iya bener banget tuh Nat. Tapi ini udah ya
elemen-elemen dalam komunikasi interpersonalnya. Eits, enggak dong Fris, masih ada 2 lagi nih elemen dalam komunikasi interpersonal yang ditambahkan oleh De Vito pada tahun 1995, yaitu kompetensi dan etika. Di mana kompetensi ini menyangkut kemampuan dalam menyampaikan pesan oleh komunikator dan juga kemampuan menerima pesan oleh komunikan. Kan kalau misalnya dua-duanya sama-sama punya kompetensi yang bagus dalam berkomunikasi, pesan yang mau disampaikan dan juga responnya itu bakal baik dan sesuai. Kalau misalnya etika, ya udah pada tahu lah ya. Oh, jadi gitu yang dimaksud kompetensi. Kalau etika berarti gimana cara kita nyampein pesan itu nggak sih? Kayak pemilihan kata-katanya harus sopan, nggak mengandung sindiran, dan kalau kita sebagai penerima pesan, kita harus beretika baik dengan mendengarkan sampai orang lain selesai berbicara dan tidak memotong pembicaraan. Gitu nggak sih? Yaps, bener banget Fris. Karena dengan adanya etika baik dalam komunikasi interpersonal, komunikasi kita akan berjalan dengan baik dan benar pula. Selain itu, etika juga sangat penting untuk membangun cara berkomunikasi dan bisa membantu kita memberi pandangan-pandangan tentang cara mengatasi gap atau perbedaan pendapat atau hambatan komunikasi lainnya nih. Nah bener banget Rif, setuju banget sama lu. Kalau etika itu jadi modal penting dalam komunikasi interpersonal. Kayaknya kita udah terlalu lama ya dan panjang lebar juga nih pembahasan di ngobrol-ngobrol kita kali ini seputar elemen komunikasi interpersonal. Iya Nat, gak kerasa ya udah cukup banyak obrolan kita hari ini. So guys, kalau gitu kita mau pamitan dulu kali ya, biar teman-teman yang dengerin juga gak pusing-pusing banget gitu dengerin isi obrolan kita kali ini. Hehe. Iya, benar banget tuh. Biasanya kalau kita terlalu banyak menerima info yang masuk atau terlalu lama ngedengerin nih, biasanya malah jadi ngantuk gak sih? Bener banget Rif, gue setuju sih karena gue juga biasanya gitu tuh. Kalau kelamaan denger atau terlalu banyak baca malah jadi ngantuk. Oke deh guys, kalau gitu gue, Friska, dan Rifka mau pamitan dulu ya. Thank you banget nih buat yang udah dengerin podcast kita hari ini. Dan semoga setelah dengerin podcast ini kalian juga bisa jadi lebih paham mengenai elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal yang tadi udah kita jelasin. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye. Bye-bye guys.